waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya Lukmantara. Warta Berita malam hari ini kita awali dari Ketua MPR RI Ahmad Muzani yang menjelaskan dirinya menghadiri upacara pemakaman pemimpin tertinggi Iran Ayatollah Ali Khamenei sebagai utusan khusus Presiden Prabowo Subianto, bukan dalam kapasitas sebagai Ketua MPR. Menanggapi pandangan mengenai kedudukan Presiden dan MPR sebagai lembaga negara yang setara, Muzani mengatakan Presiden sebagai kepala negara memiliki kewenangan menentukan pihak yang mewakili Indonesia dalam suatu acara kenegaraan. Muzani juga mengaku tidak pernah mengajukan diri untuk menjadi delegasi Indonesia dan tidak mengetahui pertimbangan khusus Presiden menunjuk dirinya. Kita beralih ke informasi lainnya. Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian mengatakan pemerintah bersama masyarakat menyepakati langkah percepatan rehabilitasi dan rekonstruksi infrastruktur pasca bencana hidrometeorologi di Kabupaten Bener Meriah, Aceh. Masyarakat juga mengapresiasi inisiatif masyarakat yang memperbaiki akses jalan secara swadaya. Berdasarkan hasil pembahasan, kondisi jembatan Enang-Enang masih dinilai belum cukup aman, terutama untuk dilalui kendaraan berat, dan pemerintah akan memperkuat struktur jembatan Enang-Enang agar tetap dapat difungsikan dengan tingkat keamanan yang lebih baik. Selama proses perbaikan jembatan berlangsung, pemerintah akan menyiapkan jalur alternatif melalui Werlang. Jalan tersebut akan diperbaiki mulai dari pelebaran hingga peningkatan kualitas permukaannya. Kita beralih ke informasi mancanegara. Menteri Luar Negeri Iran Abbas Araghchi menegaskan perundingan untuk mencapai kesepakatan damai final dengan Amerika Serikat tidak akan dimulai jika ancaman terhadap Iran terus berlanjut. Nota kesepahaman Islamabad yang dimediasi Pakistan mulai berlaku pada 18 Juni setelah ditandatangani secara elektronik oleh Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Amerika Serikat Donald Trump. Pernyataan Araghchi disampaikan beberapa jam setelah Trump memperingatkan Washington siap menggunakan kekuatan militer apabila jalur diplomasi gagal. Kita beralih ke informasi olahraga. Tim nasional Kolombia harus tampil tanpa penyerang John Cordoba saat menghadapi Swiss pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di BC Place Vancouver. Kehilangan penyerang tersebut menjadi tantangan tambahan bagi Kolombia yang berambisi melanjutkan langkah mereka sebagai salah satu kuda hitam Piala Dunia 2026. Meski kehilangan Cordoba, Lorenzo tetap menaruh respek tinggi terhadap Swiss yang akan menjadi lawan mereka pada fase gugur. Ia menilai Lanati memiliki kualitas seimbang dalam bertahan maupun menyerang, serta didukung pengalaman tampil di panggung besar. Demikian Warta Berita malam hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.co.id, serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRI Programa 3. Saya Lukmantara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
Pesta Bola Dunia 2026 kembali menyajikan pertandingan menarik. Juara bertahan Argentina akan menghadapi Mesir di Stadion Atlanta, Amerika Serikat. Argentina melangkah ke babak ini usai mengatasi perlawanan sengit Tanjung Verde. Sementara Mesir tampil tangguh setelah menyingkirkan Australia lewat adu penalti. Akankah Argentina kembali menunjukkan kelasnya di panggung dunia atau Mesir yang melanjutkan langkah sensasional menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Selasa 7 Juli 2026 pukul 23 waktu Indonesia Barat hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI se-Indonesia terus mengudara untuk Indonesia. Euforia menuju Piala Dunia 2026 semakin dekat. Kali ini ada yang beda, karena jumlah pesertanya resmi diperluas menjadi 48 tim. Artinya, lebih banyak negara, lebih banyak cerita, dan tentu saja lebih banyak kejutan. Dari total 48 tim yang sudah memastikan tiket, ada 4 nama yang sukses membuat sejarah. Mereka bukan sekedar lolos, tapi juga menjalani debut pertama di panggung Piala Dunia. Siapa saja mereka? Ada Cape Verde dari Afrika, Curaçao dari kawasan CONCACAF, serta 2 wakil Asia, Yordania dan Uzbekistan. Cape Verde tampil luar biasa di kualifikasi zona Afrika. Mereka keluar sebagai juara grup D setelah menang meyakinkan 3-0 atas Eswatini. Total 23 poin mereka cukup untuk mengungguli Kamerun dan mengunci 1 tiket bersejarah. Beralih ke Curaçao. Ini adalah kisah panjang yang akhirnya berbuah manis. Perjalanan mereka menuju Piala Dunia sudah dimulai sejak 1962 dan akhirnya terbayar dengan posisi puncak di grup B kualifikasi zona CONCACAF. Sebuah penantian panjang yang akhirnya terjawab. Dari Asia, Yordania juga mencetak momen tak terlupakan. Kemenangan 3-0 atas Oman menjadi penentu langkah mereka ke Piala Dunia pertama sepanjang sejarah. Mereka bahkan menjadi salah satu dari 13 negara pertama yang memastikan tempat di turnamen ini. Dan satu lagi, Uzbekistan. Hasil imbang tanpa gol melawan Uni Emirat Arab cukup untuk membawa mereka finish sebagai runner-up grup A. Hasil yang mungkin terlihat sederhana, tapi dampaknya luar biasa. Sebuah tiket lolos ke Piala Dunia 2026. Dan 1 mimpi besar yang akhirnya terwujud. Piala Dunia 2026 bukan cuma soal siapa yang juara, tapi juga tentang perjalanan dan sejarah baru yang terus tercipta. Siap-siap ya, karena turnamen kali ini dijamin bakal lebih seru dari sebelumnya.